Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri salat berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi atau menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita masih membahas kitab yaitu Matan Abi Syuja', sebuah kitab yang membahas fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang di pekan yang lalu kita telah membahas tentang macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli itu ada 3 macam, yaitu jual beli yang barangnya itu kelihatan, objeknya, barang yang dijual belikan itu bisa dilihat. Ini pada umumnya, ini boleh. Kemudian jual beli yang barangnya atau objeknya ini hanya bisa disebutkan sifat-sifatnya, ciri-cirinya, fotonya, tapi barangnya belum ada. Barangnya belum ada, ini boleh. Yang enggak boleh itu yang ketiga, yaitu jual beli yang barangnya enggak ada, enggak bisa disebutkan ciri-cirinya, sifatnya, fotonya juga enggak ada, videonya enggak ada, maka ini jual beli yang tidak diperbolehkan. Kemudian kita juga membahas tentang hal-hal yang boleh dijual belikan. Yang pertama, sesuatu itu harus suci. Jadi enggak boleh jual beli barang-barang najis, ini enggak boleh. Kemudian jual beli itu barangnya bisa dimanfaatkan. Manfaatnya itu bisa dirasakan oleh konsumen atau pembeli. Ya, bukan barang yang sia-sia yang enggak ada manfaatnya, bahkan barang-barang yang diharamkan. Kemudian barang itu sudah dimiliki oleh si pembeli. Adapun sekarang ini kita membahas tentang riba dalam jual beli. Ya, pembahasan riba dalam jual beli ini yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya riba ini sebagaimana yang kita ketahui adalah salah satu di antara dosa-dosa besar. Jadi riba ini bukan dosa kecil, tapi salah satu di antara dosa-dosa besar. Ya. Adapun riba Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah 275 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah membolehkan jual beli, menghalalkan perniagaan, wa harrama riba. Dan Allah mengharamkan riba. Ini ayatnya jelas dan tegas, ya, gamblang, bahwasanya yang dibolehkan oleh Allah itu jual beli, perniagaan, perdagangan, dan yang diharamkan itu adalah riba. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, 7 dosa yang menyengsarakan. Ya, 7 dosa yang membuat pelakunya itu hidupnya tidak akan bahagia. Di antara 7 dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu orang yang memakan harta riba. Ya, ada syirik, ada memakan harta anak yatim, kemudian lari dari medan perang, ada macam-macam yang disebutkan. Di antara 7 tadi,
yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang memakan harta riba. Ini dosa yang menghancurkan. Ya, nanti di akhirat, khususnya di akhirat. Dan masih banyak hal-hal atau ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keharaman riba. Ya. Kemudian riba ini sebetulnya ada dua macam. Yang kita bahas ini jenis yang kedua. Yang pertama riba dalam hutang piutang. Ini yang juga mungkin saja masih terjadi di masyarakat, yaitu riba dalam hutang piutang. Kita utang ke orang, misalnya untuk bayar sekolah, bayar SPP, kita utang 10 juta dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang harus kita kembalikan itu 11 juta atau 12 juta. Maka 11 juta selisihnya ini namanya apa? Namanya riba. Ini dalam hutang piutang. Dalam hutang piutang. Dan ini biasanya disyaratkan. Saya kasih kamu hutang 10 juta, nanti balikannya 11 juta. Ini 1 jutanya ini riba namanya. Ya, ini namanya riba. Atau misalnya orang hutang 10 juta dalam waktu 1 tahun. Ternyata terlambat. 1 tahun berlalu. Ya, awalnya enggak ada harus balik 11 juta, enggak ada. 10 juta baliknya 10 juta, cuman orang ini terlambat. Orang ini terlambat akhirnya kena denda. Denda ini juga riba namanya. Ya, denda ini juga riba. Dendanya antara 100.000, 200.000, pokoknya riba. Ini jenis yang pertama, riba dalam hutang piutang. Ya, maka ini diharamkan juga oleh Allah dan Rasulnya. Karena hutang piutang itu akadnya akad sosial, bukan akad untuk cari untung. Ya, kalau kita ngutangi orang akadnya apa? Sosial, membantu kan ya. Masa kita tega saudara kita butuh uang karena untuk biaya sekolah atau biaya pengobatan, kemudian ada orang tega kemudian harus mengembalikan, misalnya pinjam 10 harus mengembalikan 11. Ya, ini kan orang yang tidak memiliki hati yang berbelas kasih. Orang ini kesusahan dan dia butuh hutang, tapi orang ini memanfaatkan. Karena utang piutang itu akadnya sosial, kata para ulama, bukan akad untuk mencari untung. Kemudian yang kedua adalah riba dalam jual beli. Riba atau dikenakan dengan namanya riba al-bai atau riba al-buyu, kata para ulama. Ini yang akan kita bahas. Ya, beliau mengatakan, yaitu Al-Imam Muzujah mengatakan dalam buku beliau ini, war riba fid dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Kalau yang punya PDF bisa dilihat, PDF ada terjemahannya. Ya, sudah ada PDF-nya dan terjemahannya. War riba fid dhahabi wal fiddah wal mat'umat. Riba dalam jual beli itu berlaku dalam emas dan perak dan makanan-makanan pokok. Ya. Saya ulangi, nanti akan dijelaskan insyaallah taala. War riba fid dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Riba yang kita bicarakan dalam masalah jual beli atau perniagaan itu berlaku di dalam emas dan perak dan bahan makanan pokok. Ya. Bahan makanan pokok, beras, gandum, jagung dan lain sebagainya. Ya, pokoknya makanan pokok, makanan-makanan pokok. Kemudian beliau mengatakan, wala yajuzu bai'ud dhahabi bid-dhahabi walal fiddati kadzalika illa mutamasilan naqdan. Tidak boleh menjual emas dengan emas atau perak dengan perak kecuali harus dengan sepadan dan kontan. Ya. Sepadan dan itu harus tunai atau kontan. Maksudnya bagaimana? Yaitu wala yajuzu bai'ud dhahabi bid-dhahabi wal fiddatu wal fiddati kadzalika illa mutamasilan naqdan.
Dan tidak boleh orang itu jual beli emas atau jual beli perak kecuali harus sepadan dan kontan. Ya, misalnya kita menjual emas itu 10 gram emas, ya, 10 gram emas. Kemudian kita tukar 10 gram emas ini mungkin sekian karat, ya, atau kualitasnya itu nggak bagus, emas yang kita jual itu nggak bagus. Kita tukar dengan 10 gram emas dengan jenis yang bagus dan lain sebagainya. Ini nggak boleh, ya. Kalau sepadan itu boleh. Jadi kalau yang nggak boleh itu, misalnya kita punya 10 gram emas, tapi emasnya itu bukan emas yang jenisnya bukan yang bagus. Kemudian kita tukar dengan 8 gram emas, yang dimana 8 gram ini yang kualitas bagus atau 24 karat. Maka ini nggak boleh, karena di situ tidak sepadan. Yang emas kurang bagus ini 10 gram, emas yang bagus cuma 8 gram. Ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena di sini harus sepadan. Sepadan itu kalau kita jual 8 gram, kita tukar, ya harus dapatnya 8 gram. Nggak peduli kualitasnya, nggak peduli mutunya bagaimana, karena ini emas dengan emas. Ya. Makanya beliau kan mengatakan wala yajuzu bai'ud dhahabi bid-dhahabi walal fiddati kadzalika illa mutamassin. Harus sama. Gramnya itu harus sama. Ya, beratnya itu harus sama. Kemudian nakdan, dan harus kontan. Harus tunai. Ya, kita nukar 8 gram dengan 8 gram, tapi 8 gram yang kita berikan dulu, besok kita baru dapat yang tukarannya. Ini nggak boleh, harus seketika itu pula. Namanya kontan atau ya tunai, harus didapatkan seketika kita pula, ya. Kemudian ini diantara atau perak. Perak ini juga sama, kalau kita beli perak, kita jual 5 gram perak dengan perak yang lain walaupun beda kualitas, harus gramnya ini sama, harus sepadan, ya. Illa mutamathilan. Ya, nanti akan kita sebutkan landasannya apa, dalilnya mana. Kok Abu Suja mengatakan seperti ini, ya. Begitu pula misalnya kita ada kurma. Kurma itu kan ada kurma ajwa, ada kurma sukari kan itu ya. Kalau yang suka kurma atau yang familiar dengan kurma, itu kurma macam-macam. Misalnya kita tukar, kurma ajwa kan memang agak mahal ya. Kurma ajwa cuma 3 kilo, kita tukar dengan kurma sukari 6 kilo. Ini enggak boleh. Karena sama-sama makanan pokok ya kurma ini, dalam artian itu nanti termasuk juga makanan yang inti dalam sebagian masyarakat. Jadi enggak boleh ada bedanya. Ya, tidak boleh ada bedanya, harus mutamatsin, harus sepadan. Dan harus diterima ketika itu juga. Ya, ketika itu juga. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ini dalilnya. Nanti kita akan kasih contoh-contoh yang lain, khususnya yang mungkin masih terjadi di masyarakat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dhahabu bid-dhahabi, wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil birri, wasyairu bisya'ir, wat tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, mislan bi mislin, sawa'an bi sawa'in, yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin." Yang terjemahannya, Nabi SAW bersabda, ini hadis yang sahih riwayat Muslim, ad-dhahabu bid-dhahab, emas ditukar dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak ditukar dengan perak, wal burru bil burri, gandum ditukar dengan gandum, wasyairu bisyair, syair ini juga semacam gandum, wasyairu bisyair, syair ditukar dengan syair, wat tamru bit tamri, dan kurma ditukar dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam ditukar dengan garam, mislan bimislin. Ini Nabi mengatakan apa? Mislan bimislin, harus sama ukurannya, takarannya harus sama. Mislan bimislin.
Ya. Sawaan bisawain, harus sama takarannya, volumenya, gramnya. Nabi mengatakan sawaan bisawain. Ya. Yadan biyadin. Yadan biyadin ini harus secara tunai atau kontan. Yadan biyadin. Kemudian Nabi mengatakan fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau dari 6 komoditi tadi itu berbeda jenisnya, maka juallah sesuai dengan apa yang kalian kehendaki kalau itu dijual dengan cara yang tunai. Misalnya, kan tadi sudah ada emas, perak, gandum, kurma, kemudian garam. Ini 5 yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sama gandum ini ada 2. Asyair, al-bur dan asyair. Jadi ada 6 komoditi. 6 komoditi. Ya. Ini kalau satu jenis emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, syaratnya ada 2. Syaratnya harus sepadan dan harus apa? Kontan atau tunai. Ini kalau sama jenisnya. Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ya, supaya tidak terjadi riba. Kalau berbeda jenis, kita punya punya kurma. Mau ditukar dengan gandum. Kurmanya 5 kilo misalnya. Gandumnya cuman dapat mungkin gandum lebih mahal atau bagaimana, saya kurang tahu harga gandum. Misalnya ya, kurma dengan gandum. Kurmanya cuma 5 kilo, gandumnya kita dapat 7 kilo. Ini enggak apa-apa. Karena apa? Karena beda jenis. Ya. Jadi kalau beda jenis itu tidak masalah. Perbedaan volume, berat, timbangan enggak masalah. Cuman syaratnya harus tunai. Kita tukar kurma sama beras. Kurma sama beras kan juga makanan pokok. Kurmanya paling 5 kilo, karena kita butuh beras, kita tukar berasnya 6 kilo, 7 kilo, itu boleh. Ya, kurmanya 5 kilo, berasnya 7 kilo boleh, tapi harus tunai. Maksudnya tunai itu kita serahkan kurmanya, berasnya kita terima di saat itu juga. Enggak boleh ditunda, diakhirkan besok, nanti malam, besok pagi, enggak boleh. Ya, karena Nabi mengatakan idza kana yadan biyadin. Harus dilakukan dengan tunai, yaitu kontan, seketika itu pula. Ya. Kemudian di antara bentuk-bentuk permasalahan ini, emas dengan emas itu harus sepadan dan tunai. Maka di sini tidak boleh bagi kita membeli emas dengan cara kredit. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara kredit. Ya. Karena ini nanti kembali kepada begini, emas dan perak ini termasuk komoditi riba yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Kata para ulama, para ahli ilmu mengatakan termasuk juga di zaman kita itu adalah uang kartal atau uang tunai, itu termasuk komoditi yang berlaku di dalamnya riba. Ya. Berlaku di dalamnya apa? Riba. Sehingga kalau kita beli emas, beli perhiasan atau beli logam mulia, ya emas batangan, ini kan beda jenis kan, emas sama uang kan gitu ya, beda jenis. Sehingga kalau beda jenis itu boleh adanya perbedaan takaran atau yang semisalnya, tapi harus apa? Tunai. Harus tunai. Kita beli emas misalnya 1 gram, mungkin katakanlah 1 gram 1 juta. Ya, kita bayar, harus ketika itu juga emasnya kita terima. Emasnya apa? Kita dapatkan, kita pegang. Ya. Maka dalam hal ini tidak boleh kita beli emas dengan cara kredit. Ya, dengan cara kredit. Kalau kredit biasanya kan belum kita terima emasnya kan gitu ya. Jadi kita bayar, emasnya belum diterima. Ya. Atau
membeli emas via online, via internet. Ini juga tidak boleh. Karena apa? Karena barangnya tidak langsung bisa kita terima, kan begitu. Kita pesan ini di salah satu marketplace misalnya. Kita beli emas 1 gram. Kita transfer. Bisa kira-kira langsung ketika itu boleh kita dapatkan emasnya? Nggak bisa. Yang saya tahu nggak bisa. Mungkin nunggu besok dikirim atau besoknya lagi, ini nggak boleh. Karena Nabi mengatakan idza kana yadan biyadin, harus tunai. Harus kontan. Seketika itu pula kita dapatkan kita dapatkan barangnya. Ya. Kita dapatkan barangnya. Oleh karenanya kalau kita ada yang kelebihan harta mau investasi, maka cari penjual emas yang itu bisa menyerahkan emasnya secara tunai. Kita bayar, langsung kita dapatkan emasnya. Itu ada seperti itu. Ya. Itu ada seperti itu. Atau misalnya penjual emas. Kita sebagai penjual, kita punya beberapa gram. Puluhan gram kita punya. Ya. Kita tinggal di Surabaya. Kita pasang gambar di internet, di medsos, kita jualan emas. Ya. Ternyata ada calon customer, kita di Surabaya ini jualan emas. Ada orang di Jogja mau beli. Ya. Terus bagaimana? Kan jauh kan Surabaya Jogja, kan nggak bisa langsung kita serahkan. Ya. Maka bisa diwakilkan. Kalau kita punya misalnya kita di Surabaya, kita Jogja punya keluarga. Ya. Kita di Jogja punya keluarga, nanti emasnya kita kirimkan ke keluarga kita dulu. Kita kirimkan sampai diterima sama keluarga kita, misalnya kakak kita di Jogja, kemudian baru diadakan akad. Nanti saya punya customer di Jogja, nanti sampai ketemu, kalau dia bayar serahkan emasnya. Ini baru dibolehkan. Ya. Harus yadan biyadin, harus diserahkan di saat itu juga. Ya. Atau kalau kita mau beli logam mulia atau yang semisalnya, ya langsung ke tokonya. Ya, jangan melalui internet, online atau marketplace dan lain sebagainya. Karena pastinya ada penundaan, tidak langsung bisa diterima. Padahal jelas-jelas tadi Nabi SAW menyebutkan, ya, sawa'an bisawa'in fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau berbeda jenisnya, maka juallah semau kalian selama itu dilakukan dengan cara tunai atau kontan. Ya. Ini perlu kita perhatikan karena memang mungkin masih terjadi atau belum tidak lagi ada. Saya kira masih ada ya jual beli emas secara online. Ya, padahal itu jelas-jelas melanggar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian di sini begitu pula kalau misalnya tukar beras, ya kalau kita punya berasnya mungkin kualitasnya enggak terlalu baik. Kemudian kita mau tukar dengan beras yang kualitasnya agak baik. Yang beras yang kualitasnya enggak bagus ini mungkin 5 kilo, beras yang kualitasnya agak bagus dapat 3 kilo, ini enggak boleh karena sama-sama beras. Kalau sama-sama beras ditukar maka harus sepadan, ya beratnya, volumenya, takarannya, timbangannya harus sepadan dan harus tunai. Ya, pokoknya ini jadikan kaidah. Kaidah ini sebetulnya ya berdasarkan tadi hadis Nabi SAW. Kalau sesama jenis emas dengan emas, perak dengan perak, maka ini kalau terjadi jual beli harus sepadan. Kalau ada tukar menukar harus sepadan, harus tunai. Ya. Tapi kalau tidak satu jenis, maka boleh tidak sepadan, tapi harus dengan tunai. Ya. Ini perlu kita perhatikan. Juga sama halnya dengan uang. Tukar uang dengan uang, rupiah dengan rupiah. Rupiah dengan rupiah kalau tukar harus apa? Harus sepadan dan harus tunai. Ya kan, ini kalau para ulama kontemporer, para ulama zaman sekarang, para ulama ahli ilmu dari zaman ke zaman memasukkan uang. Sehingga kalau kita tukar uang misalnya 1 juta, ya 1 juta, kita mau tukar uang pecahan 10.000,
harus nominalnya juga sama dengan 1 juta. Nggak boleh ada yang lebih. Dan harus tunai, harus ketika itu pula didapatkan uangnya. Ya, nggak boleh ditunda, harus diterima. 1 juta, dapatnya ya 1 juta. Jangan kita tukar 1.100.000 karena kita butuh pecahan-pecahan kecil, ya untuk saku anak sekolah atau yang semisalnya. Maka kemudian kita bayar 1.100.000, kita dapat 1 juta, ini nggak boleh. 100-nya ini riba. Ya, ini riba karena uang dengan uang sama. Ya, rupiah dengan rupiah berbeda kalau namanya berbeda mata uang atau ya berbeda mata uang. Kita tukar misalnya rupiah dengan dolar kan gitu ya. Dolarnya dapat 1 lembar, maksudnya kita 1 dolar dapat kita tukar dengan 15.000, misalnya kurs waktu itu 15.000. Maka ini tidak mengapa. Karena berbeda mata uang, berbeda kurs. Ya. Kita tukar misalnya kita punya dolar, kita umroh atau kita haji. Di money changer kita tukar dengan real. Ya. Maka ini enggak masalah, berbeda berbeda nominalnya karena ada perbedaan mata uang. Tapi harus tunai, ya. Jadi kita ke money changer tukar dolar ke real, harus kita terima realnya saat itu juga. Enggak boleh nanti ya, besok enggak boleh. Harus saat itu juga. Ya. Ini perlu kita perhatikan. Ya, ini hal-hal yang mungkin sebagian masih belum mengetahui. Yang berikutnya di sini beliau mengatakan wala bai'u ma ibta'ahu hatta yakbidahu. Dan tidak boleh menjual barang sampai dia memegangnya. Menjual benda yang telah dibeli sampai dia memegang, memilikinya. Ya. Jadi misalnya kalau ini sudah agak konten lain, pembicaraan lain ya. Wala bai'u mabta'ahu hatta yakbidahu. Jadi yang pertama itu tadi ini masalah riba. Ya, kalau riba dalam jual beli itu intinya kalau terjadi yang sesama jenis emas dengan emas harus sepadan dan kontan. Kalau enggak itu akan terjadi riba. Ya. Kata para ulama itu ada 2 macam, riba fadl sama riba nasi'ah. Riba fadl kalau 10 gram emas ditukar dengan 11 gram. Ini namanya riba fadl. Kalau riba nasi'ah 10 gram emas dengan 10 gram emas tapi tidak tunai. Ya, ini namanya riba nasi'ah. Tapi sama termasuk dalam riba jual beli. Ya, riba jual beli. Ini sampai di sini pembahasan tentang riba jual beli. Ini ada pembahasan yang lain masih dalam satu matan. Wala bai'u ma ibta'ahu hatta yakbidahu. Ya, tidak boleh menjual apa yang telah dibelinya sampai dia memegangnya atau memilikinya atau sudah sampai ke rumahnya. Ya, sudah sampai ke rumahnya. Maksudnya di sini bagaimana? Beliau yaitu Abu Jujam mengatakan wala bai'u mabta'ahu hatta yakbidahu. Tidak boleh menjual benda yang telah dibeli sampai dipegangnya. Contohnya, kita beli HP, ya HP merek A misalnya. Kita beli, kita transfer. Ya, kita transfer. Kemudian barang masih di pengiriman. Ya, transfer 5 juta, barang dikirim tapi masih di jalan. Belum sampai ke mana? Ke alamat kita belum sampai. Kemudian ada ada teman kita butuh HP. Ya, saya jual HP tadi yang 5 juta kepada kamu. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena HP-nya belum sampai ke rumah kita. Belum kita pegang, belum kita bongkar barangnya, belum kita tahu apakah barangnya cacat atau tidak dan sebagainya. Ini maksud dari perkataan Abu Juja wala bai'u ma ibta'ahu hatta yakbidahu. Ya, dan tidak boleh menjual barang yang sudah dibeli sampai yakbidahu, yaitu sampai dia, kalau yakbid itu maksudnya memegang. Maksudnya ya sudah sampai ke rumah, sudah kita cek barangnya, sudah kita lihat, ya. Kemudian kalau sudah sampai di rumah kita lihat, kita jual lagi,
enggak masalah. Tapi kalau barangnya masih di jalan, ya, kita jual lagi, ini yang dilarang. Ini kata beliau ya. Kata beliau. Yang berikutnya, wala bai'ul lahmi bil hayawan. Ya. Wala bai'ul lahmi bil hayawan, tidak boleh menjual daging dengan hewan, ya. Tidak boleh menjual daging dengan hewan. Kemudian beliau menjelaskan di sini wa yajuzu bai'ud dhahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Dan boleh menjual emas dan perak yang berbeda gramnya atau ukurannya selama itu kontan. Misalnya kita jual emas 2 gram, dapat perak 10 gram. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi harus kontan, kan beda jenis. Ini beliau nyambung lagi, maksudnya balik lagi ke pembahasan tentang riba tadi. Karena waktu itu ketika beliau nulis buku ini atau menulis matan ini kan kita ditanya sama muridnya. Ya, wahai Imam, seandainya engkau membuat kitab tentang fikih yang ringkas, maka beliau sebutkan. Ya, begini tanpa disebutkan secara lengkap dalilnya dan sebagainya, namanya matan ini. Wa yajuzu bai'ud dhahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Dan boleh menjual emas dengan perak yang berbeda ukuran selama itu dilakukan naqdan. Naqdan itu secara kontan atau tunai. Ya, kontan atau tunai. Ini tidak mengapa. Wa kadzalika al-mat'umat. Ya. Jadi kalau kita menjual yang beda jenis emas dengan perak tidak sama gramnya tapi harus tunai. Begitu pula kalau istilahnya dalam orang jual beli itu namanya buyback ya. Kita punya emas, punya LM, logam mulia kita jual lagi. Kalau kita jual lagi emas yang kita miliki, uang yang hasil penjualan harus kita terima saat itu juga. Ya. Harus kita terima saat itu. Jangan kita menjual logam mulia atau yang semisalnya emas batangan, kita jual hari Kamis ini, nanti uangnya baru ditransfer Jumat atau Sabtu atau Ahad. Jangan mau kayak gitu. Ya. Karena kan beda jenis ya. Emas sendiri, uang itu sendiri. Ya. Sebagai emas dan perak itu kena zakat, uang tunai juga kena zakat. Kan sudah pernah kita bahas masalah zakat. Walaupun secara global ya, tidak secara detail. Ya. Maka kalau mau menjual lagi, cari orang atau toko yang ketika kita jual itu langsung kita dapatkan hasil uang hasil penjualannya langsung kita terima. Ya. Enggak nunggu besok ditransfer dan sebagainya. Maka harus kita perhatikan supaya kita enggak jatuh dalam riba. Karena sudah jelas Nabi tadi mengatakan ya dan bi harus tunai, harus kontan. Enggak mau tahu alasannya kayak gimana. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa kadzalika al-mat'umat. Begitu pula dalam hal makanan-makanan pokok. Ya. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimislihi illa mutamasilan naqdan. Kalau dalam masalah makanan pokok, beliau mengatakan la yajuzu bai'il jinsi minha bimisli. Enggak boleh jual makanan pokok sesama jenis kecuali dengan sepadan dan kontan atau tunai. Beras sama beras. Ya. Berasnya yang bagus, ini beras yang kurang bagus. Kalau mau ditukar harus sama. Kilogramnya sama, timbangannya sama. Ya, walaupun beda kualitas karena ini masih satu jenis. Jagung dengan jagung. Jagung kualitas ini kalau ditukar ukurannya harus sama dan harus tunai. Pokoknya kurma dengan kurma, pokoknya satu jenis. Ya. Satu jenis. Harus sama dan harus kontan. Maksudnya tunai seketika itu juga. Ini yang beliau katakan. Ya hampir sama ya kayak sama dengan emas dan perak dan uang ya. Masalah makanan-makanan pokok ini kalau satu jenis harus sepadan dan kontan. Kemudian beliau menyebutkan wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan naqdan. Dan dibolehkan
menjual al-jinsi minha, yaitu dari makanan-makanan tadi yang tidak sejenis tapi dan tidak sepadan tapi dengan tunai. Ya sama yang kita contohkan, kurma dengan beras, beras dengan jagung, ya, jagung dengan gandum. Ini kalau beda jenis nggak harus sama sepadan ukuran dan timbangannya, cuman syaratnya harus tunai, itu saja. Ya. Itu harus tunai. Ini yang beliau sebutkan. Dan riba ini, masalah riba ini Allah haramkan riba ini kepada seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Ya. Umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW itu juga Allah haramkan riba bagi mereka semuanya. Ya. Allah haramkan riba bagi mereka semuanya. Disebutkan dalam An-Nisa ayat 161. An-Nisa 161 ini merupakan dalil bahwasanya Allah mengharamkan riba ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga umat-umat sebelum umat Islam. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Ya. Di antara pelanggaran yang dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Islam, wa akhdhihimur riba, mereka itu memakan harta riba. Wa qad nuhu anhu, padahal mereka telah dilarang darinya. Ya. Jadi ini di antara pelanggaran juga yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Allah haramkan riba kepada mereka, tapi mereka melanggarnya. Mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Ini hati-hati. Ya, saya enggak makan harta riba, saya cuma nyatet tok. Oh, kena. Perhatikan sabda Nabi berikut ini. La'ana Rasulullah SAW akilar riba. Rasulullah SAW melaknat para pemakan harta riba. Wa muqilahu, dan orang yang memberikan hartanya untuk diribakan. Wa katibahu, dan orang yang mencatat transaksi riba itu dilaknat sama Rasulullah SAW. Wa syahidai, dan kedua saksinya, saksi-saksi akad riba itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi bukan hanya yang transaksi saja, yang makan. Ya. Jadi kalau ada orang yang transaksi riba, ada saksinya, ada yang bagian nulisnya, sekretarisnya, ya, itu semuanya kena laknat. Laknatnya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maksudnya dilaknat itu Rasulullah mendoakan mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dilaknat itu adalah orang ini didoakan oleh Nabi supaya dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kalau masih ada yang masih bekerja di lembaga-lembaga ribawi, maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mari bertaubat dan cari pekerjaan yang halal. Ya, Allah yang Maha memberikan rezeki. Baik, di sini kita lanjutkan setelah azan. Ada satu poin lagi untuk pertemuan hari ini, wala yajuzu bai'ul gharar, dan tidak diperbolehkan jual beli gharar. Apa jual beli gharar? Insyaallah kita sebutkan setelah azan berkumandang. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, di sini beliau mengatakan, kita tambahkan sedikit. Beliau mengatakan wala yajuzu bai'ul gharar, dan tidak boleh jual beli gharar, atau bai'ul gharar itu jual beli gharar. Maksudnya gharar di sini adalah jual beli yang mengandung resiko, ya, tipuan atau ketidakjelasan. Ini ada hubungannya dengan pembahasan kita yang sebelumnya. Misalnya jual beli gharar dalam masalah objek atau akadnya, ya. Contoh jual beli gharar itu, aku jual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini seharga 100 juta. Kita nggak tahu isi di kotak ini isinya apa. Ya, aku jual kepada kamu apa yang ada di dalam rumah ini harganya 500 juta. Kita nggak tahu dalam rumah itu apa nggak tahu kita. Dalam rumah itu ada apa aja, barangnya apa saja. Iya, kalau di dalam rumah itu ada barang-barang yang senilai apa yang kita keluarkan, kita paling nggak kan nggak rugi. Ternyata kalau kita bayar 500 juta, di dalam rumah itu ternyata perabot-perabotnya nggak sampai 500 juta sebagaimana yang kita keluarkan, ini kan ada namanya gharar. Gharar itu ketidakjelasan, ada semacam resiko yang besar yang akan diemban. Ya. Jadi nggak boleh saya jual apa yang ada dalam rumah ini seharga 500 juta. Ini namanya bai' gharar. Apa dalam rumah ini, apa isinya? Jelaskan. Jadi penjual harus menjelaskan di dalam rumah ini ada perabot ini semuanya saya jual 500 juta. Maka si calon pembeli kan mikir-mikir. Oh, ini kalau saya lihat harga jualnya gini-gini, oke, saya mau gitu kan. Jadi jangan gelondongan gitu, ini nggak boleh, ya. Karena ada ketidakjelasan. Kemudian ada contoh yang lain, bai'ul gharar. Aku jual kepadamu 1 unit mobil dengan harga 50 juta. Jadi orang ini ngomong, saya jual mobil kepadamu 50 juta. Wah, orang yang mau beli ini nggak tahu gambarnya, nggak tahu ciri-cirinya kayak gimana, mereknya apa, ya, apakah sudah diservis rutin atau tidak. Pokoknya saya jual mobil kepadamu 50 juta, dibayar. Ini nggak boleh jual beli gharar namanya. Ya, karena nggak tahu, pembeli ini nggak tahu fotonya, nggak tahu apa namanya, ciri-cirinya mobilnya gimana, mereknya apa. Terus servisnya rutin atau tidak, apakah pernah kecelakaan atau tidak, ini kan nggak tahu. Ya, ini contoh ya, contoh jual beli yang itu gharar. Ini ghararnya sangat sangat besar. Adapun gharar-gharar yang gharar yang kecil itu kata para ulama dimaafkan. Misalnya kita beli jeruk ya, kan kadang kita beli jeruk, contohnya itu manis. Ternyata ketika kita beli kewecut kabeh. Ini kan gharar ya, kita kan merasa tertipu. Tapi ini gharar-gharar yang maksudnya masih dimaafkan. Karena tidak terlalu namanya spekulasinya itu enggak terlalu besar. Ya wajar lah. Tapi kalau kita jadi penjual ya kita jagalah kejujuran itu dan sebagainya. Ya kan namanya jeruk kan kita enggak masa kita wancai satu-satu, oh ini manis baru kita beli, kan enggak mungkin juga orang Jawa. Ini memang ada horornya, ada risikonya, tapi itu kecil. Berbeda dengan yang sampai 500 juta, saya jual kepadamu apa yang ada di rumah ini 500 juta. Kita nggak tahu isi rumahnya apa aja. Ini kan gharannya besar. Ya. Sama dengan kalau disebutkan dalam bukunya Satar Mandiri, asuransi. Asuransi terkadang kita bayar, kita nggak kena apa-apa. Nggak pernah jatuh, nggak punya kecelakaan, nggak pernah sakit. Kita tapi bayar terus. Kita yang rugi atau kita yang untung? Hah? Kita yang rugi kan? Tapi kalau kita baru bayar dapat ya kita semuanya nggak pengen kecelakaan, nggak pengen sakit dan sebagainya. Tapi kalau kita baru bayar kemudian kita naudzubillah ada anggota yang kecelakaan, nanti yang rugi biaya asuransi. Ini namanya ada gharar-nya. Ada gharar-nya. Ini asuransi konvensional ya. Mungkin ada asuransi syariah dan sebagainya, saya belum tahu. Ya. Ini contohnya. Contoh yang lain yang terakhir, karena sebentar lagi iqamah. Contoh gharar ketidakjelasan dalam jangka waktu. Ini juga gharar. Misalnya penjual mengatakan saya jual motor ini dengan harga 5 juta. Nanti dibayar kapanpun kamu mampu. Ini enggak boleh. Ya, saya jual motor ini 5 juta, sampean bayar sak mampune sampean, ini enggak boleh. Ini termasuk ada ghararnya kata para ulama. Ya. Jual beli ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha an bai'il habalil habalah. Ya, di zaman Nabi itu beliau pernah melarang menjual habalul habal. Maksudnya saya jual barang ini dengan tidak tunai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, dengan jangka waktu tidak ditentukan. Jadi kalau jual beli, kalau kita mau jual motor, saya jual motor ini 5 juta, saya kasih waktu setahun misalnya. Ini jelas. Ya. Jangan
kita jual motor 5 juta, sampean bayar kapanpun sampean mampu. Ini jangan. Ya, tentukan saja 2 tahun, 3 tahun, dan lain sebagainya juga termasuk jual beli gharar. Masih banyak contoh-contoh yang lain, ya, yang disebutkan oleh khususnya di bukunya Sultan Mandi ini ya. Contoh baik gharar yang ada di zaman kita saat ini. Mungkin ini bisa kita bahas ya dalam hal riba dalam jual beli. Semoga bisa kita pahami ya. Kalau nanti ada yang belum paham, ada yang bertanya, mungkin kita bisa bertanya, mungkin kita bisa diskusi setelah sholat isya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa semoga kita terhindar dari harta riba. Ya, semoga kita terhindar dari harta riba. Karena Allah sebutkan, ini kita tutup dengan ayat ini Al-Baqarah 278. Al-Baqarah 278 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jauhilah apa-apa yang dari riba kalau kalian betul-betul beriman. Ya. Jadi di antara konsekuensi keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hari akhir, itu kita tinggalkan riba. Sebutkan tadi Al-Baqarah 278 bisa dicek. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Kalau kita beriman, maka tinggalkan riba. Ya, dan lain sebagainya. Wallahu alam, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.